Halo Surabaya, apa kabar Ra? Senang sekali saya Deli Aldiano kembali menyapa Anda di program Halo Surabaya, diskusi publik mengenai isu yang sedang ramai dibicarakan di warga-warga Surabaya khususnya. Kali ini kita akan membahas mengenai proyek pendidikan dan juga kesehatan mangkrak DPRD Surabaya yang akan mengevaluasi kontraktor nakal. Dan Komisi D DPRD Kota Surabaya mendesak pemerintah kota untuk memberikan atensi khusus terhadap pemerataan fasilitas publik di wilayah Surabaya Utara. Ada dua proyek vital yang menjadi sorotan utama, yaitu salah satunya pemenuhan komitmen pembangunan SMP negeri di kawasan Tambak Wedi yang hingga kini masih juga dinanti warga, dan juga persoalan proyek puskesmas yang terhenti atau mangkrak. Legislator menilai keterlambatan pembangunan ini berdampak langsung pada hak masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan dan juga pendidikan yang layak. Dan kali ini untuk membahas hal ini sudah bersama kami anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Bapak Imam Syafi'i. Pak Imam, apa kabar? Ya, kabar baik, Mas. Terima kasih. Alhamdulillah. Pak Imam, ini mengenai warga Tambak Wedi ini sebenarnya kan sudah lama Ya, mengeluhkan ketiadaan SMP negeri di wilayahnya ya, sendiri nih Pak. Karena sejauh ini juga ternyata proyek yang satu ini bisa dibilang masih belum ada harapan ya. cerah untuk warga Tambak Wedi ya Pak ya. Nah, ini sejauh mana juga Komisi D sudah menekankan Dinas Pendidikan untuk segera melakukan land clearing Ya. atau memulai konstruksi tahun ini? Oke, terima kasih, Mas. Terkait gagalnya, bukan gagal mangkrak ya sekarang. Harusnya pembangunan gedung SMP negeri di Tambak Wedi ini harusnya akhir tahun ini selesai. Terus di awal tahun 2026 harusnya sudah kita mulai ngisi tentang perabotnya, misalnya kursi, bangku, dan eh, perkakas yang lainnya ya, peralatan di sekolah. Sayangnya tadi harapan masyarakat Tambak Wedi ya ternyata ya harus dulu, harus sabar karena ternyata sampai akhir tahun pembangunan gedung sekolah yang senilai 8 miliar itu ternyata tidak selesai 100%. Bahkan kalau menurut Dinas Pendidikan yang sempat kami panggil di Komisi D, itu baru sekitar 37%. Kalau menurut kami bahkan ya sekitar 10% lah, karena baru tiang pancang, pondasi-pondasi. Ketika kami tanya, uang yang sudah dibayarkan ke kontraktor berapa? Ternyata ya sesuai dengan bangunan itu ya sekitar 2 miliar lah. Oke. Kayak gitu. Oke, namun sebenarnya untuk permasalahan utamanya nih Pak, apakah memang tidak tersedianya lahan ataukah karena anggaran juga Ya, itu? lahannya sudah tersedia. Oke. Justru ketika lahannya ada, kemudian dibuka tender untuk siapa saja yang ingin menjadi kontraktor pembangunan tersebut. Ini kesalahannya mutlak berada di pemenang tender. Kami sebagai mitra kami di Komisi D yang mitra Dinas Pendidikan, kami ingin ini dievaluasi menyeluruh supaya nanti di waktu yang mepet ini ya tahun depan ini kan ketika ada ajaran baru, kemarin memang diharapkan kalau akhir tahun 2025 selesai, gedung itu bisa dipakai untuk mulai proses belajar mengajar untuk siswa SMP kelas 1 atau siswa kelas 7 itu. Diharapkan begitu. Tapi karena sekarang tidak selesai dan kurangnya banyak, kemarin kami minta Dinas Pendidikan dan juga administrasi pembangunan yang selama ini ngurusi lelang ya, lelang barang dan jasa, kami minta segera bikin pretender. Ada lelang baru, terus kemudian nanti tinggal pemenangnya melanjutkan. Tentu ini kan tidak bisa butuh waktu cepat juga ya, Betul. karena nanti kita hitung dengan kondisi yang sekarang, terus nanti bisa menjadi gedung yang sesuai dengan gambar awal. Itu apakah kira-kira kurangnya 6 miliar, karena total rencananya 8 miliar kemarin, padahal sudah dibayarkan 2 miliar, uangnya tinggal 6 miliar. Apakah bisa dengan 6 miliar, itu bisa seperti rencana awal. Atau kalau enggak, kalau ada tambahan, ya kan, itu nanti bisa menggeser ya anggaran apa. Karena di APBD 2026 ya kami bahas itu muncul anggaran sebetulnya untuk sekolah ini lagi tapi terkait dengan perlengkapan sekolah sebenarnya. Ya, Oke, gitu. baik. Bapak ini sebenarnya kan mengingat juga masih dalam tahap
sudah pemasangan tiang panjang tadi ya Pak ya. Dan ini untuk tahun ajaran juga sudah ada di depan mata, ada di tahun depan begitu ya. Nah ini solusi yang ditawarkan oleh Komisi D DPRD Surabaya khususnya untuk wali murid yang sudah mengharapkan bahwa anak-anaknya akan bersekolah di SMP negeri khususnya di Tambak Wadi ini. Karena terkait masalah zonasi, ini nanti adakah solusi yang akan ditawarkan oleh Komisi D DPRD Kota Surabaya? Ya kalau menurut saya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana proses lelangnya ya, retendernya itu kemudian dipercepat sehingga nanti apalagi sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, nanti ketika ini sambil berjalan ya pembangunan ini, kalaupun nanti selesai berapa persen pun, ya misalnya ternyata belum seluruh gedung selesai, tapi ada beberapa ruang kelas yang selesai, Kepala Dinas Pendidikan menjanjikan nanti akan dipakai untuk proses belajar mengajar kelas tadi kelas 7. Artinya berapapun nanti ruang yang tersedia, ya nanti akan disesuaikan. Penerimaannya apakah, misalnya kalau rencana 6 kelas, 6 rombel ya, dengan satu kelas 35. Tapi ternyata nanti kalau sampai tahun ajaran baru, ternyata sarana dan prasarana di situ misalnya, hanya mampu untuk 3 kelas atau 2 kelas, atau mungkin juga 1 kelas. Yang penting jalan dulu lah. Itu berarti akan mengurangi wali murid atau siswa yang rumahnya di sekitar sekolah untuk bisa masuk di situ. Menurut saya kok ya nggak apa-apa lah, sabar. Karena menurut saya mereka lebih beruntung dibandingkan banyak juga wilayah-wilayah lain yang ingin dibangun sekolah negeri. Tapi kan ini tidak bisa diputuskan dengan cepat. Banyak pertimbangan. Ya, mulai pertimbangan apakah nanti sekolah-sekolah swasta di situ misalnya, ya itu tidak dirugikan. Karena nanti terutama sekolah-sekolah swasta yang berbasis agama misalnya, ya kan, mereka kan secara yayasan seringkali kan tidak cukup kuat itu ya, kecuali swasta yang yayasannya kuat dan brandingnya juga kuat. Tapi selama ini swasta-swasta juga membuka sekolahan-sekolahan itu dengan biaya pendidikan yang juga murah. Khawatirnya begitu ada sekolah baru, kemudian mereka rame-rame ke sekolah baru dan sekolah swasta tersebut muridnya jadi bisa saja berkurang dan habis kayak itu. Karena itu sekali lagi untuk menentukan membangun sekolah baru itu cukup banyak pertimbangan waktu yang lama. Ketika sekarang di situ sudah diputuskan dan dibangun, kalaupun ini belum selesai sesuai jadwal, kami minta supaya sabar, serahkan ke kami, misalnya di Komisi D dan pemerintah kota, ini akan segera kita, misalnya bahasanya itu kesalahan kemarin, tanda kutip, harus kita tebus dengan tadi, segera untuk menyelesaikannya. Oke baik, Bapak singkat saja nih dari Komisi D DPRD sendiri adakah target yang ditetapkan untuk proyek yang satu ini harus mulai melakukan groundbreaking atau bahkan sudah mulai ada pembangunan agar warga nggak cuma diberi janji tanpa realisasi lagi? Kita ingin sebetulnya kalau memungkinkan proses lelangnya, kalau bisa Januari atau paling lambat Februari. Ini kan karena menyangkut pihak lain. Karena tadi yang melakukan lelang ketika ada rencana-rencana misalnya pengadaan barang dan jasa, lelang itu tidak dilakukan oleh dinas yang sebagai pengguna anggaran, tidak harus begitu, tapi di dinas yang kita sudah punya namanya ULBJ, Unit Lelang Barang dan Jasa, yang itu di bawah administrasi pembangunan. Kita mendorong itu, nanti kalau sampai Februari ternyata belum ada lelang, kita akan panggil. Sehingga biar nanti ketika tahun ajaran baru, ya minimal ada beberapa kelas yang bisa untuk dipakai PBDB siswa baru. Baiklah kalau begitu. Bapak, mungkin kita akan membahas masalah lainnya yang lebih penting dan tidak kalah penting, yaitu proyek puskesmas yang mangkrak. Kita akan menggali penyebab terhentinya pembangunan, termasuk tanggung jawab kontraktor dan juga langkah Komisi D dalam mengawal layanan kesehatan agar tidak terganggu. Anda masih bersama kami, jangan kemana-mana. Dana APBD-nya masih tergantung pada transfer pusat. Ya kan? Untuk daerah kayak gini akan kita berikan peringatan karena kamu belum mampu
berdiri di atas kakinya sendiri dalam memperoleh pendapatan daerah, Iya. mungkin dinas-dinasnya kompetensinya belum sepenuhnya ada di daerah. Silakan juga mengusulkan atau minimal usulan itu dengan sistem. Tapi kan tetap kalau kayak gitu Mas, meskipun itu kasuistik, tapi kan tetap membuka ruang perluasan kekuasaan Pusat dan daerah. di daerah kan seperti Sentralisasi itu. yang ditakutinnya Jatuhnya kan lagi. sentralisasi lagi jatuhnya nanti. Ya karena gini loh, ini diskusi ya, Iya, bisa iya. salah. Maksudnya pemekaran ini juga harus kita berikan peringatan untuk tidak latah. Karena pertimbangannya kadang hanya sangat politis, Iya. sangat administratif. Tapi soal ekonomi kemampuan daerah itu tidak dibicarakan. Ini hanya keinginan, mungkin hanya konspirasi partai politik, ingin membuat DPRD-nya, padahal pemekaran itu sebenarnya keinginan kita untuk mendekatkan pelayanan publik Iya. lewat yang namanya birokrasi yang ada, atau bagaimana pengelolaan aset daerah menjadi resources yang produktif sehingga pendapatan daerah itu meningkat. Iya. Iya. Karena agak ngeri juga Mas. Satu, secara administratif itu berarti menambah kewenangan pusat. Terus itu kan mengingkari prinsip desentralisasi otonomi dan daerah. otonomi daerah. Itu ke satu. Kedua, secara politik itu berbahaya Mas. Buat PDIP Ini. juga kan. Maka saya ingin itu harus jadi pembicaraan dari tidak hanya di tingkat DPR, tapi justru rapat dengar pendapat umum dengan berbagai masukan para ahli ini harus bisa menyepakati. Intinya kita tetap memperkuat otonomi daerah dengan desentralisasi. Kita tidak mau resentralisasi, apalagi mengarah pada otoritarisme. Ini yang kenapa kita mendukung Pak Prabowo sebagai partai yang disampaikan oleh Ibu Mega dan fraksi. Kita mendukung secara strategis, mitra strategis. Mitra strategis. Bersihkan lebih dulu seperti yang dilakukan di Hong Kong. Nah, untuk membersihkannya itu harus dibuat satu lembaga yang tidak terkontaminasi, tidak terpolusi dan tidak terpengaruh. dibuatlah KPK itu. Iya, pada saat itu. Semangatnya seperti itu, tapi kemudian pada kenyataannya seiring berjalannya waktu begitu ya. Kok sekarang kok kayaknya anteng-anteng aja ya. Nah, ada beberapa hal yang tidak dijalankan. Waktu itu kan saya yang membawa rancangan undang-undang KPK itu ke Istana Merdeka. Saya bersama Menteri Kehakimannya waktu itu namanya Marsilam Simanjuntak, lalu Burton de Speville, dia itu Scotland Yard komisaris Scotland Yard yang menjadi ketua ICAC Hong Kong, yang mendirikan tahun 73 itu Hong Kong sama seperti Indonesia. Banyak korupsi, hukumnya masih tidak tegak, lalu masyarakat kepercayaannya sangat rendah, sehingga harus dibuat satu lembaga yang sangat kuat. Nah, waktu itu ICAC Hong Kong itu yang pertama kali dilakukan selama 5 tahun itu adalah membersihkan kepolisiannya. Sampai kepala polisinya dikejar sampai ke Amerika Selatan. Lalu juga orang-orang yang terlibat itu takut sekali sama KPK ini karena dia tidak pandang bulu, tidak mau dipengaruhi, diintervensi. Tapi kenapa di Indonesia kita tidak bisa seperti itu? Nah, Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Halo Surabaya membahas proyek pendidikan dan juga kesehatan mangkrak dan DPRD Surabaya yang mengevaluasi kontraktor nakal. Masih bersama kami juga Bapak Dr. Andes Imam Syafi'i, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Ya. Pak Imam, Ya. selain tadi kita sudah membahas salah satu proyek mangkrak Ya. SMP negeri di daerah Tambak Wedi, ini juga ada salah satu yang menarik yaitu adanya puskesmas yang pembangunannya berhenti. Ya. Nah, berdasarkan tinjauan lapangan Komisi D, ini apa sebenarnya penyebab utama pembangunan puskesmas tersebut berhenti, Pak? Ya. Puskesmas di Surabaya itu jumlahnya ada 63 ya. Ada 63. Di Surabaya ada 31 kecamatan. Dulu ketika kita belajar di sekolah,
puskesmas itu adalah pusat kesehatan di tingkat kecamatan. Betul. Ya, satu kecamatan satu. Di Surabaya ini ada satu kecamatan yang 2. Ini artinya betapa pemerintah kota ini sungguh-sungguh gitu kan memberikan pelayanan dasar kesehatan. Caranya ya tadi itu 63 puskesmas kami sebagai mitra kerja mereka, yaitu mitra kerja kami Dinas Kesehatan yang membawai puskesmas-puskesmas itu kan, dari 63 itu semua menyatakan buka 24 jam. Separuh lebih itu punya rawat inap karena untuk pasien bersalin kayak gitu ya. Itu sudah kami pernah misalnya beberapa kali sidak malam hari ternyata beberapa puskesmas yang mengatakan buka 24 jam tapi ternyata jam 9 pagarnya ditutup, lampunya sudah mati. Ya beberapa kali karena kami sidak dan ketika rapat kami ingatkan, ya berubahlah. Meski ya mungkin masih ada yang belum berubah. Itu layanan. Layanan lainnya selain tadi itu mulai pemberian layanan medis, bagaimana bangunan puskesmas itu misalnya. Nah, itu juga kami minta, apalagi puskesmas itu BLUD ya. Ya, puskesmas itu juga mendapat penghasilan kapitasi dari BPJS. Karena itu kami mendorong puskesmas-puskesmas itu juga harus membangun kalau memang gedungnya kurang memadai ya. Tahun ini ada tahun 2025 ya. Itu ada 2 puskesmas yang dibangun, satu Pegirian ya. Ini bukan anulah, sebelumnya sudah ada, hanya saja puskesmas Pegirian selama ini numpang di lahan di dekat Rumah Sakit Paru milik Pemprov. Terus yang satunya ini renovasi. Kalau Pegirian itu mulai dibangun dari nol ya. Sedangkan yang Puskesmas Manuan Kulon itu renovasi. Puskesmas sudah ada, kemudian ditambahi bangunan-bangunan baru. Yang di Pegirian, kami sidak menjelang akhir batas waktu serah terima. Karena disepakati serah terima yang di Pegirian itu akhir November. Kami datang di sekitar awal Desember, saya lihat belum selesai. Ternyata mereka minta perpanjangan 15 hari. Dikasih 15 hari. Tapi kemudian molor seminggu lagi, tapi selesai. Nah ini yang Pegirian tapi selesai. Karena itu dikasih denda. Ya, karena selesai serah terima. Denda per harinya ada hitungannya. Sementara di Puskesmas Manuan, ketika kami datang 2 kali ke situ, kami melihat memang progresnya lambat ya. Sampai akhirnya, di akhir November yang harusnya penyerahan itu, mereka itu hanya mampu melakukan sekitar 50%. Banyak yang belum terlaksana. Nah, itu sampai akhir. Kami panggil juga Dinas Kesehatan, penyebabnya apa tadi. Rata-rata itu klasik penyebabnya. Kontraktornya katanya tidak punya uang. Ya, itu kan berarti menurut saya yang salah adalah pihak di Pemkot yang bertugas untuk melakukan tender. Memilih pemenang tender, ya kontraktornya. Memang sistemnya sudah bagus. Pengadaan barang dan jasa itu pakai e-procurement, terus e-katalog seperti itu ya. Tapi sepanjang menurut saya, tapi mudah-mudahan enggak lah ya. Kalau itu kesalahan ada pada orang yang mengoperasionalkan sistem atau yang menjalankan sistem, kok sampai kemudian ketemu kontraktor yang tidak bonafit ya gitu loh, yang tidak bonafit. Itu ya harusnya pemerintah kota harus melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak itu. Yang kami mencurigakan karena apa? Yang di Puskesmas Pegirian itu kontraktornya sebelumnya pernah dia mengerjakan renovasi di Puskesmas di Kerembangan, Moro Kerembangan. Ya, yang kali ini mereka meleset 6 hari itu loh. Tapi kemudian ada serah terima. Sedangkan yang di Puskesmas Manuan Kulon, kontraktor itu salah satu CV dari Malang, Kota Malang, jauh ya. Kemudian ketika kami datang, ternyata yang mengerjakan bukan CV itu, disubkontraktorkan itu. Nah, ini kan berarti ada biaya yang yang biaya yang kemudian harus dipakai, yang diambil oleh pemenang lelang itu kan asumsi orang awam gitu. Sehingga kan dia tidak mencukupi dengan harga yang ditawarkan, sehingga akhirnya terpilih lelang. Akhirnya tidak selesai, bangunan yang selesai, itu awalnya nilainya ya, nilai dasar yang ditawarkan ketika lelang itu 5 miliar. Kontraktor itu menawar 4 sekian miliar. Dia kelihatannya yang terendah, karena itu kemudian menang. Ya, dalam pelaksanaan, ternyata yang dilakukan itu hanya
setelah dihitung dan dibayar Pemkot sekitar 1,9 miliar. Kecil masih kurang banyak. Nah itu, ya memang uang Pemkot diselamatkan, tapi sekali lagi gara-gara seperti sekolah tadi tidak selesai sesuai jadwal, pelayanannya kan juga dirugikan, waktu kan. Nanti pasti biaya berikutnya kan membengkak. Nah, itu. Benar apa kata Pak Imam tadi, otomatis yang namanya layanan kesehatan khususnya untuk masyarakat yang puskesmasnya dibangun tadi otomatis terganggu. Iya, ya, Pak, terganggu. Ya? Nah ini adakah bisa dibilang sebuah rekomendasi ya Pak ya dari Komisi D DPRD Kota Surabaya untuk sanksi yang akan diberikan kepada kontraktor tadi, ataukah ada blacklist ataukah denda atau bagaimana? Selama ini kalau tadi ini namanya putus kontrak. Putus kontrak aja ya. Kontraknya diputus, mereka di blacklist. Tadi sebetulnya di Surabaya selama 2025 sampai akhir itu ada 5 proyek yang putus kontrak. Kami tahu yang 2 itu karena mitra kerja kami, karena pendidikan dan kesehatan. Tapi yang 3 itu di luar dinas mitra kami. Yang kami dengar misalnya pengadaan pompa, itu ada di dinas, ada Cipta Karya, mungkin juga ada saluran air atau jalan. Tapi kami kemarin hanya diberi informasi 2025 itu ada 5 yang putus kontrak karena tidak sesuai jadwal dan kurangnya masih banyak. Itu yang blacklist. Pasti, tapi kami minta jangan cuma di blacklist, karena blacklist itu sama dengan orang ganti pakaian. Nanti dia ganti CV, tapi orangnya itu saja. Betul. Karena itu harus dilihat. Kalau orangnya sama, ya nanti akan terjadi lagi. Harus background checking Ya, berarti ya Pak yang ya? kami sesalkan itu yang di Puskesmas Manuan Kulon, CV yang mengerjakan itu, dia kami coba searching di website gitu ya, ternyata di online. Ternyata dia pernah bermasalah ketika di Malang kasus pavingisasi. Kemudian pada tahun 2025, tahun yang sama, mereka ngerjakan 2 puskesmas di Jombang, Mas. Hanya saja yang 2 puskesmas di Jombang itu kurangnya dikit, sehingga bisa selesai hanya didenda saja. Sedangkan di Surabaya kok jauh. Menurut saya waktu itu saya tanya di pengawas proyek dan yang ngurusi tender. Tuh, kok Surabaya masa dikalahkan? Ya, bukan sebetulnya, harusnya Jombang selesai, 2 puskesmas, Surabaya juga selesai. Ini yang Jombang selesai meski telat, Surabaya jauh dari selesai. Nah, ini kan ya menurut saya ya harus ditandai kontraktor itu. Kalau masuk Surabaya lagi ya harus hukumannya tadi. Ya, ketika ikut apa-apa gitu ya, harus dipelototi. Jangan sampai kejadian lagi. Baiklah kalau begitu. Pak Imam, kita tahan dulu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, akan membahas bagaimana Komisi D memastikan pembangunan di Surabaya Utara khususnya tidak terus tertinggal dibandingkan di wilayah Surabaya lainnya. Masih bersama kami, Anda dalam program Halo Surabaya, jangan kemana-mana. Dana APBD-nya masih tergantung pada transfer pusat, ya kan? Untuk daerah kayak gini akan kita berikan peringatan karena kamu belum mampu berdiri di atas kakinya sendiri dalam memperoleh pendapatan daerah. Mungkin dinas-dinasnya kompetensinya belum sepenuhnya ada di daerah. Silakan juga mengusulkan atau minimal usulan itu dengan sistem. Tapi kan tetap kalau kayak gitu Mas, meskipun itu kasuistik, tapi kan tetap membuka ruang perluasan kekuasaan pusat dan daerah di daerah kan Sentralisasi yang ditakutin jatuhnya kan lagi. sentralisasi lagi jatuhnya nanti. ya, karena gini loh, ini diskusi ya, bisa salah. Maksudnya pemekaran ini juga harus kita berikan peringatan untuk tidak latah. Karena pertimbangannya kadang hanya sangat politis, sangat administratif. Tapi soal ekonomi kemampuan daerah itu tidak dibicarakan. Ini hanya keinginan, mungkin hanya konspirasi partai politik, ingin membuat DPRD-nya, padahal pemekaran itu sebenarnya keinginan kita untuk mendekatkan pelayanan publik lewat yang namanya birokrasi yang ada. Atau bagaimana pengelolaan aset daerah menjadi resources yang produktif
sehingga pendapatan daerah itu meningkat. Iya, Iya. karena agak ngeri juga Mas. Satu, secara administratif itu berarti menambah kewenangan pusat. Terus itu kan mengingkari prinsip desentralisasi Yes, otonomi dan daerah. otonomi daerah. Itu satu. Kedua, secara politik itu berbahaya Mas. Buat PDIP Ini. juga kan. Maka saya ingin itu harus jadi pembicaraan dari tidak hanya di tingkat DPR, tapi justru rapat dengar pendapat umum dengan berbagai masukan para ahli ini harus bisa menyepakati. Intinya kita tetap memperkuat otonomi daerah dengan desentralisasi. Kita tidak mau resentralisasi, apalagi mengarah pada otoritarisme. Ini yang kenapa kita mendukung Pak Prabowo sebagai partai yang disampaikan oleh Ibu Mega dan fraksi. Kita mendukung secara strategis, mitra strategis. Mitra strategis. Bersihkan lebih dulu seperti yang dilakukan di Hong Kong. Nah, untuk membersihkannya itu harus dibuat satu lembaga yang tidak terkontaminasi, tidak terpolusi dan tidak terpengaruh. dibuatlah KPK itu. Iya, pada saat itu. Semangatnya seperti itu, tapi kemudian pada kenyataannya seiring berjalannya waktu begitu ya. Kok sekarang kok kayaknya anteng-anteng aja ya. Nah, ada beberapa hal yang tidak dijalankan. Waktu itu kan saya yang membawa rancangan undang-undang KPK itu ke Istana Merdeka. Saya bersama Menteri Kehakimannya waktu itu namanya Marsilam Simanjuntak, lalu Bertende Speville, dia itu Scotland Yard komisaris Scotland Yard yang menjadi ketua ICAC Hong Kong, yang mendirikan tahun 73 itu Hong Kong sama seperti Indonesia. Banyak korupsi, hukumnya masih tidak tegak, lalu masyarakat kepercayaannya sangat rendah, sehingga harus dibuat satu lembaga yang sangat kuat. Nah, waktu itu ICAC Hong Kong itu yang pertama kali dilakukan selama 5 tahun itu adalah membersihkan kepolisiannya. Sampai kepala polisinya dikejar sampai ke Amerika Selatan. Lalu juga orang-orang yang terlibat itu takut sekali sama KPK ini karena dia tidak pandang bulu, tidak mau dipengaruhi, diintervensi. Tapi kenapa di Indonesia kita tidak bisa seperti itu? Nah, Anda kembali bersama kami dalam program Halo Surabaya, masih juga membahas proyek pendidikan dan juga kesehatan mangkrak di Kota Surabaya, dan DPRD Kota Surabaya mengevaluasi kontraktor nakal. Masih bersama kami juga anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Bapak Dr. Andos Imam Syafi'i. Pak Imam, tadi kita sudah membahas beberapa proyek mangkrak, khususnya untuk SMP negeri di Surabaya Utara, Tambak Wedi, dan juga beberapa puskesmas yang tadi sudah Pak Imam ceritakan ya. Pak, sebenarnya ini sedikit pertanyaan yang mungkin akan sedikit menyentil ya Pak ya. Dari indikasi kerugian sendiri Pak, adakah indikasi kerugian negara atau pemborosan anggaran dalam proyek mangkrak yang satu ini Pak? Apakah nantinya Komisi D berencana melibatkan inspektorat untuk mengaudit proyek-proyek tersebut? Atau ya, kalau ngomong kerugian, kalau secara materi mungkin tadi Dinas Kesehatan mengatakan untuk puskesmas Manuan Kulon kan dari anggaran 5 miliar yang dibayarkan akhirnya cuma 1,9 ya. Itu kan artinya sebagian ada. Sedangkan dari Dinas Pendidikan yang sekolah di Tambak Wedi dari anggaran 8 miliar karena yang jadi seperti itu dibayar 2 miliar. Kami yakin kalau ngomong rugi secara material, secara materi gitu pasti ada lah. Karena nanti ketika dibangun pasti nanti membengkak karena bahan material kan lebih mahal ya. Betul. Karena makin lama makin mahal. Itu yang kerugian itu. Ada kerugian yang tidak bisa dinilai dengan uang. Ya tadi waktu. Tadi terus kesempatan tadi mereka ya. Kalau di puskesmas Manuan itu ada yang secara materi juga ada. Sejak pembangunan ya, pembangunan itu kan 6 bulan tidak selesai kan. Setiap bulan pasien mereka itu berkurang, terutama pasien rawat inap ya. Berkurang, ada tapi berkurang karena mereka terganggu dengan kegaduhan orang melaksanakan proyek ya. Saya tanya ke kepala puskesmas ya waktu di komisi,
sehari itu rata-rata ruginya 10 juta. Kalau 6 bulan ya 60 juta itu. Nah, itu dari sisi tadi materi. Tapi dari pelayanan kan terganggu. Mereka kan harus menggunakan tempat yang kadang-kadang bukan tempatnya karena ini harus dibangun gitu loh. Nah, itu sehingga pelayanannya tidak bisa maksimum. Tapi mereka tentu berharap setelah ini nggak apa-apa, sekarang nggak enak. Kedepannya kan tentu kan akan lebih baik. Tapi ternyata kan kalau puskesmas ini kan juga masih 50% lah kan masih lama juga. Betul. Menurut saya yang seperti ini saya nggak tahu ya, ini harusnya juga dihitung potensi kerugian karena kalau bisa ada hitung-hitungannya misalnya ya lebih besar. Harusnya kalau saya tidak cukup diputus kontrak sebetulnya. Tapi ternyata ketika kami tanyakan memang perjanjiannya seperti itu. Jadi mau masuk ke pidana ini ya agak susah. Mau masuk ke denda, itu denda biasanya itu mengatur keterlambatan penyerahan. Ketika sama sekali seperti ini nggak diatur, mungkin ke depannya harus difikirkan ada hal-hal yang di perjanjian tersebut itu untuk jaga-jaga misalnya. Misalnya nanti ada uang garansi misalnya. Ketika mereka tidak selesai ya mereka nanti ya juga selain denda yang harian, ada juga yang denda kerugian yang tadi itu, yang tidak kelihatan mata, yang tidak bisa dihitung secara rupiah kayak itu. Baik, Bapak, Pak Imam, ini saya penasaran juga ya Pak, untuk Komisi D ini apakah akan ada menjadwalkan rapat dengar pendapat atau RDP dengan memanggil Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan juga DPR KPP untuk memberikan jawaban resmi secara bersama? Secara resmi mereka menjawab dan mereka tidak mau disalahkan sendiri itu. Karena ya tadi itu pengguna anggarannya di dinas mereka, tapi kemudian yang menentukan lelang, yang memproses proses pengadaan barang dan jasa yang lelangnya itu dinas lain. Nah, kemarin kepala Adpomnya juga kita panggil, kita minta jangan cuma misalnya karena yang nawar murah itu ya, ya itu kemudian dimenangkan. Harus prudent, lebih hati-hati. Misalnya melihat ya sekarang ini bisa mendatangi, bisa rekam jejak, atau bisa saja ketika menjelang pengumuman itu bikin aja public hearing gitu ya. Artinya di-share di medsos, pemenangnya ini sebelum ditentukan atau pesertanya lelang ini saja, silakan publik itu memberikan masukan. Sehingga siapa tahu ada hal yang tidak diketahui oleh panitia lelang itu bisa disampaikan publik. Sehingga peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi. Jadi kuncinya di situ. Baik. Pak Imam, ini bagaimana Komisi D bisa memastikan bahwa pembangunan di Surabaya Utara seperti SMP Tambak Udi tadi dan juga puskesmas ini tidak dianaktirikan dibandingkan dengan wilayah-wilayah Surabaya lainnya? Ya, kami terus mendorong. Contoh ya misalnya di Surabaya ini mulai 2026 dibangun sekolah rakyat yang program presiden. Ya, nanti di situ ada asrama plus sekolahnya, mulai SD, SMP, SMA ya. Itu nanti wilayahnya di utara yang di dekat jembatan Suramadu. Ya, kemudian rumah sakit kami di sana juga ada. Bahkan kami juga berencana membuat rumah sakit ya. Surabaya sudah punya 3 rumah sakit, yaitu yang mewakili Surabaya Pusat itu ada di Kapas Krampung, yang mewakili Surabaya Timur kemarin di Gunung Anyar, yang mewakili Surabaya Barat itu ada rumah sakit BDH di Lakar Santri. Ini pemerintah kota bersama-sama Dewan sudah merencanakan pembangunan 2 rumah sakit lagi, satu mewakili Surabaya Selatan itu di Karangbilang, yang satu mewakili Surabaya Utara itu ditaruh di daerah wilayah Surabaya Utara yang di dekat Suramadu itu. Artinya mungkin kalau kemudian wilayah Surabaya Utara itu kelihatan akselerasi pembangunannya dibandingkan ke daerah-daerah di Surabaya kok masih ketinggalan. Ini juga menjadi tantangan. Kami pernah dalam membahas perda tentang PBG. PBG itu semacam IMB ya. Agar misalnya izin mendirikan bangunan, itu kan ada retribusinya, ada tarifnya, supaya dibedakan. Di tempat-tempat yang sepi, yang terasing seperti di Surabaya Utara, mestinya itu lebih murah. Nah, kayak gitu-gitu. Perizinannya lebih mudah, sehingga itu mengundang investor datang ke sana. Baik Bapak, secara singkat saja mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Surabaya mengenai
komitmen dari Komisi D DPRD sendiri untuk mengejar ketertinggalan khususnya di Surabaya Utara ini, Pak? Intinya begini, tidak ada perbedaan untuk warga di Surabaya Utara, Barat, Selatan, Timur maupun Pusat, karena di DPRD ini kan ada 50 anggota DPRD ya, 50 anggota DPRD yang mereka juga mewakili dapil. Kemudian di Surabaya Utara itu saya dapil 1 misalnya, wilayah saya ada yang di Surabaya Utara, misalnya wilayah Kerembangan dan wilayah Bubutan. Terus teman-teman yang di dapil 2 itu ada juga yang Surabaya Utara. Salah satu dapilnya yaitu di Semampir, kemudian di Pabean, kemudian di Tanjung Perak. Menurut saya selama ini teman-teman justru mengawal supaya mereka tidak dianaktirikan. Memang kemarin Surabaya ini sedang membuat misalnya program-program yang mempermudah konektivitas misalnya untuk jalan lingkar timur, jalan lingkar barat ya itu yang tembus misalnya. Kalau lingkar barat ini nanti akan bisa tembus ke Menganti ke Gresik. Lingkar timur itu tembus nanti ke Sidoarjo. Kalau di utara saya pikir tidak perlu bikin jalan lingkar utara. Di situ sudah ada jembatan Suramadu itu. Dan menurut saya meski juga di situ beberapa jalan baru misalnya yang mer itu juga ada yang ke timur ke utara. Nah itu, insya Allah kami justru butuh masukan kepada warga yang kalau merasa ditinggal, dianaktirikan, silakan datang ke Komisi D atau ke DPRD Kota Surabaya. Baik, kalau begitu. Pak Imam, terima kasih banyak, Pak. Untuk dari diskusi hari ini bisa disimpulkan bahwa pembangunan pendidikan dan juga kesehatan ini bukan hanya sekedar proyek fisik ya, Pak, ya, namun juga menyangkut hak dasar warga Kota Surabaya dan juga komitmen pengawasan DPRD dan juga transparansi anggaran serta ketegasan terhadap pihak-pihak yang lalai menjadi kunci agar pembangunan tidak lagi berhenti di tengah jalan. Terima kasih, Bapak Imam Syafri atas waktunya, anggota Komisi di DPRD Kota Surabaya atas penjelasan dan juga komitmennya. Saya Deli Aldiano dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dalam episode Halo Surabaya lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.